Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin menyapa yang kami hormati Bapak Muji Bapak Prihadi Saputro SPSI, yang kami hormati Bapak Mentor Bapak Yuslan Yunus, Sarjana Teknik ya Pak SPSI, dan juga peserta kami yang berbahagia Riki Risdandi, Sarjana Teknik juga. Peserta kami yang keempat dalam seminar aktualisasi Latsar CPNS Golongan 3 Angkatan 31 Kabupaten Magelang. Sebelum memulai, ada beberapa peraturan di dalam ruangan ini yang akan saya jelaskan kepada Anda Riki, yakni yang pertama, penyajian kami persilahkan waktunya 5 menit saja, dimulai langsung dari bab 3 dan bab 4 ya. Kemudian nanti sampai di kesimpulan dasar ya, ada bab 2. Oke. Kemudian 5 menit juga kepada Bapak Mentor kami persilahkan Bapak Yuslan Yunus untuk memberikan penguatan kepada Anda Riki, dan selanjutnya 15 menit sampai 20 menit, 15 saja kepada Bapak Penguji untuk memberikan penguatan serta arahan agar laporan aktualisasi Ananda Riki bisa lebih sempurna. Untuk lebih efisiensi waktu, langsung saja kami serahkan kepada peserta kami yang keempat, Riki Risdandi, Sarjana Teknik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Muji, Bapak Prihadi Saputro, SOS MSI. Yang saya hormati Ibu Coach, Ibu Dr. Fitri Sulistiani, SST MKes. Yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Yuslan Yunus, Sarjana Teknik. Izinkan perkenalan diri, menyusul Riki Risdandi, Sarjana Teknik, Jabatan Perangkat Penanggulangan Bencana, ahli pertama pada unit kerja dan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Magelang. Dalam rancangan aktualisasi rencana kegiatan yaitu 5 kegiatan dan 16 tahapan. Kegiatan yang pertama yaitu persiapan kegiatan aktualisasi. Tahapannya konsultasi kepada mentor. Untuk rangkaian pelaksanaannya konsultasi diwali dengan koordinasi jadwal untuk memastikan efektivitas diskusi, penulis memaparkan gagasan dan rencana aksi, mentor memberikan arahan, saran perbaikan, serta validasi instrumen. Seluruh masukan dicatat sebagai bahan evaluasi dan kegiatan dihadiri dengan tujuan serta dokumentasi dengan mentor terhadap implementasi rencana kerja. Tahapan yang kedua yaitu menyiapkan alat yang akan digunakan pada kegiatan aktualisasi. Rangkaian pelaksanaannya, tahap penyiapan alat dan bahan dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi kebutuhan perangkat keras dan lunak. Setiap komponen dikumpulkan, dicek fungsinya, dan dikonfigurasi untuk memastikan kinerja optimal. Penataan ini bertujuan meminimalisir kendala teknis agar implementasi kegiatan berjalan efisien dan mencapai target tepat waktu. Tahapan yang ketiga yaitu dokumentasi sebagai data dukung laporan. Proyek pelaksanaannya dokumentasi dilakukan secara disiplin di setiap tahapan untuk memastikan seluruh proses terekam secara akurat dan autentik. Penulis mengumpulkan bukti fisik maupun digital termasuk foto dan tangkapan layar, serta mengumpulkan data berdasarkan jenis kegiatan guna mempermudah proses verifikasi. Kegiatan yang kedua yaitu menyiapkan platform media sosial sebagai sarana informasi dan edukasi kebencanaan program masyarakat. Tahapan yang pertama konsultasi kepada mentor, yang lebih proyek pelaksanaannya sama, cuma dilaksanakan pada hari yang berbeda. Yang tahapan yang kedua yaitu menyiapkan nomor dan email untuk kebutuhan akun media sosial. Proyek pelaksanaannya yaitu pembangunan sarana digital dimulai dengan menyiapkan identitas akun berupa nomor telepon aktif dan email resmi atas nama instansi. Maka ini mencakup registrasi email untuk pesan profesional serta pengujian integrasi nomor telepon untuk memastikan kelancaran verifikasi dan keamanan akun dari akses yang tidak diinginkan. Tahapan yang ketiga yaitu menyiapkan kembali akun media sosial. Proyek pelaksanaan menulis meninjau dan mengaktifkan kembali akun media sosial sebagai kanal informasi optimal. Proses diawali dengan kemudian akses melalui sinkronisasi email dan nomor telepon yang telah disiapkan, diikuti dengan pembaruan data profil serta konten-konten terkait kebencanaan.
Kegiatan yang ketiga yaitu menyiapkan bahan materi seperti video, poster, dan atau pamflet panduan untuk penguploadan di media sosial. Tahapan yang pertama yaitu konsultasi kepada mentor. Tahapan yang kedua yaitu menyiapkan bahan dan materi. Proyek pelaksanaannya, tahap penyiapan dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber terpercaya, mengolahnya menjadi bahasa yang mudah dipahami serta menyusun materi berdasarkan skala prioritas yang dibuat edukasi. Tahapan yang ketiga, analisis bahan materi dan menyesuaikan kondisi yang berada di wilayah Kabupaten Magelang. Proyek pelaksanaannya, materi diselaraskan dengan praktek karakteristik geografis dan sosial budaya Kabupaten Magelang melalui pemetaan kondisi wilayah. Kegiatan tahapan selanjutnya yaitu penguploadan materi ke sosial media, ke platform media sosial. Tahapannya yaitu meliputi pengunggahan materi yang berkualitas dan optimalisasi kata kunci untuk memperluas jangkauan, diikuti dengan pemeriksaan ulang konten guna memastikan akurasi teknis di berbagai perangkat. Kegiatan yang keempat yaitu menyiapkan laman aduan pada media sosial dan atau kontak person jika terjadi keadaan darurat bencana. Tahapan yang pertama, konsultasi kepada mentor. Tahapan yang kedua yaitu mengunjungi halaman sosial media yang telah disiapkan. Uraian pelaksanaannya, kunjungan berkala dilakukan untuk memantau performa dan memverifikasi tata letak profil, kelengkapan informasi serta memastikan seluruh fitur interaksi berfungsi dengan baik. Tahapan yang selanjutnya menambahkan kontak darurat penanganan bencana. Proyek pelaksanaannya menguatkan aksesibilitas, bantuan dilakukan dengan menambahkan nomor kontak darurat yang valid melalui konsultasi dan verifikasi langsung dengan bidang kedaruratan dan logistik untuk menjamin responsivitas jalur komunikasi. Kegiatan yang terakhir yaitu menyiapkan kegiatan yang terakhir yaitu menyiapkan kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi. Yang pertama, konsultasi kepada mentor. Yang kedua, pengelolaan dan analisis kegiatan, yaitu proyek pelaksanaannya saat ini bertujuan mengukur efektivitas kegiatan dengan membandingkan rencana dan realisasi berdasarkan data statistik serta masukan lapangan. Tahapan yang terakhir, penyajian hasil evaluasi. Proyek pelaksanaannya yaitu capaian kinerja dipaparkan secara sistematis kepada mentor melalui visualisasi data dan analisis kondisi solusi. Kesimpulan, yang pertama capaian, yaitu terbentuknya kanal informasi yang lebih modern, cepat dan mudah diakses. Kemudian tersedianya materi edukasi yang variatif. Selanjutnya, informasi bencana menjangkau pengguna digital secara tepat dan luas tanpa batas wilayah. Yang keempat, terciptanya satu sumber informasi yang valid untuk meminimalisir penyebaran hoax. Kemanfaatan yang pertama, masyarakat mengenali ancaman wilayah dan paham tindakan sebelum, saat, serta sesudah bencana. Yang kedua, meningkatkan kemampuan penyelamatan diri secara mandiri tanpa harus selalu menunggu instruksi petugas. Yang ketiga, menurunkan potensi korban jiwa dan kerugian materi secara langsung. Yang keempat, mengurangi kepanikan, menjaga situasi tetap kondusif, serta memperlancar evakuasi dan bantuan. Untuk rencana tindak lanjut, sebagai tindak lanjut, kami akan fokus pada pemutahiran konten yang konsisten, perluasan jangkauan, dan evaluasi berkala agar materi mitigasi tetap relevan. Langkah ini mencakup integrasi media digital dengan sosialisasi tatap muka serta kolaborasi lintas sektor. Tujuannya adalah menjadikan aset digital ini pusat rujukan edukasi yang nyata guna membangun budaya sadar bencana yang inklusif. Demikian. Baik, terima kasih untuk Ricky Rizdiani yang telah mempresentasikan paparan aktualisasinya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Yuslan Yunus untuk memberikan ulangan kepada peserta laksana. Kepada Bapak. Terima kasih Pak Purji. Terima kasih. Jadi dari paparan yang telah disampaikan oleh saudara Rizky, alhamdulillah memang data yang ada adalah aktual. Kalau kita berhubungan dengan kebencanaan dan kita menyadari memang harus
kami sempat menunggu, kami datang langsung berapa kata yang terdaftar, berapa yang kita, berapa rumah sekolah atau apa sudah kami data dan setelah itu termasuk juga untuk wilayah-wilayah pesisir masyarakat yang terdampak dengan opa atau apa itu kita sudah ada semua. Kita saya nyari dari juga sudah turun saya ada termasuk yang di Pakasua karena ada sungai di Pakasua itu memang pada saat dia hujan deras memang beberapa yang saya sudah itu alhamdulillah waktu itu kita tugaskan untuk mengawasi sana, jadi apa yang kita pakai memang semua sudah sesuai dengan dan juga selama ini komunitas salam itu juga barusan saya kasih. Terima kasih untuk Bapak Desman Yunus yang telah memberikan pemahaman. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Muji, Bapak Firdaji Satu Proses MSI, kepada Bapak. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Saya bertanya, ada apa dengan media informasi dan edukasi di BPBD? Ada apa? Kok itu menjadi penting ya isu? Media sosial di BPBD yaitu yang pertama saya melihat konten yang diupload itu hanya seputaran penanganan darurat ketika terjadi, tidak ada uploadan atau unggahan itu terkait tentang edukasi ataupun informasi-informasi bagaimana cara untuk memitigasi atau mengurangi risiko bencana. Jadi terkesan bahwa media sosial itu hanya menyebarkan unggahan atau informasi berita atau keadaan yang sudah terjadi baru diupload. Jadi tidak ada media-media informasi dan edukasinya. Jadi itu saya lihat menjadi sebuah sumber masalah buat kami, apalagi dengan efisiensi ini Pak. Kami jarang sekali bisa untuk tatap muka di wilayah-wilayah. Dengan adanya media sosial yang edukasi, di situ bisa masyarakat bisa belajar secara mandiri. Jadi itu ya kondisi media sosial yang ada belum dimanfaatkan secara baik untuk baik bencana ya. Nah, dari informasi yang saudara sampaikan ini, apa dampak yang sudah terjadi akibat media sosial itu tidak optimal seperti itu? Siap, izin menjawab Bapak. Salah satu pencapaiannya itu di tahapan kegiatan itu saya ada memasukkan kontak darurat kebencanaan. Biasanya Pak, masyarakat ketika terjadi bencana itu menghubungi petugas yang ada di BPBD itu langsung ke kantor. Tidak ada nomor tujuan yang satu untuk di telepon atau dihubungi. Jadi dengan adanya nomor telepon yang dimasukkan atau kontak darurat yang sudah dikonsultasikan kepada bidang kedaruratan, alhamdulillah contohnya yang sudah Pak Mentor jelaskan tadi, ada kebakaran di desa Kopisi itu, jadi petugas langsung dihubungi melalui nomor itu. Jadi langsung didapatkan dari media sosial itu, langsung dihubungi dan langsung respon cepat ke kejadian bencana. Itu terkait hal-hal yang sudah terkomunikasikan di kegiatan yang sudah dilakukan
Sehingga sebelum Anda tetap ini satu contoh saja, ada bencana apa yang terjadi sehingga ada kerugian baik material maupun bahkan nyawa. Pernah terjadi begitu? Ada. Nah, itu nanti harusnya itu menjadi pembanding, ya. Kau jadikan salah satu data pembanding bahwa sebelum kau melakukan ide gagasan ini itu pernah terjadi. Karena apa? Karena hari ini informasi dan edukasi tidak jalan sampai ada korban jiwa, korban harta benda, gara-gara. Nah, dengan juga adanya itu orang cepat, jadi baik BPBD maupun instansi lain cepat tanggap. Itu maksud saya itu. Jadi punya indikator keberhasilan jelas ada dalam satu bulan ini dengan satu bulan efek dari itu ada, dampak dari kamu ada. Kalau sebelumnya karena kondisi seperti itu, jangankan di telepon, kantor yang bisa dipakai tahu, misalnya seperti itu kan. Nah, kalau bisa nanti tambah sedikit itu saya daftar oh sebelum ada ini pernah kejadian seperti ini atau mendapatkan nyawa. Setelah ini sudah kemarin jadi ada kebakaran cepat, hanya tidak sampai ada korban jiwa untuk korban seperti itu. Untuk mengukur keberhasilannya karena hanya 1 bulan, loh, tapi cukup satu indikator banyak ini sebelum ini setelah ini. Nah itu jadi kelihatan kalau ada yang semua bisa sudah selesaikan. Ada bukti. Yang kedua nanti di screenshot ya yang kondisi-kondisi media sosial. Jadi lampiran saya. Karena itu saya ambil cuma kamu dengan metode, dengan meja, dengan siap. Jadi media sosial yang kamu maksud itu, yang kamu optimalkan itu mana yang tadi kok kamu bilang berita-berita yang tidak jelas misalnya. Oh sudah ada nih, oh inilah link yang memberikan pesan masyarakat kasih kalau dia kita atau apalah kamu menunjukkannya itu orang oh bencana harus begini dan mitigasinya harus seperti ini bisa seperti itu ya itu saja ya sama dari saya ambilkan itu yang saya bilang tadi pembanding agar bisa diukur keberhasilannya. Kita media sosial yang sudah berubah, tampilannya, mau menunya, mau apa yang kita lakukan setelah anak ini. Jadi informasi bagaimana identifikasi misalnya atau edukasi dan kebenaran yang lain silakan. Ya. Oke, selanjutnya itu amalan dari saya mudah-mudahan yang ini aktualisasi ini ada menjadi ASN harapan bangsa dan profesional punya integritas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Bapak Iswan Yunus. Kemudian besar harapan kami masih menitipkan peserta ini untuk bisa dipantau lokasinya Bapak. Siapa tahu bisa berhasil dan diadopsi oleh OPD yang lain. Tiba-tiba rekor muri ya. Ya, baik, terima kasih juga untuk anak dari Keris Dandi ya. Jangan tegang ya, selamat datang di dunia ASN Ricky ya, memang penuh berwarna-warni dunia PNS ini ya. Jadi semoga Ricky tetap bisa membawa dan mengingat 7 nilai core value ya. Bekerja itu separuh untuk dunia, separuhnya lagi untuk akhirat. Jadi usahakan siapa tahu kita berempat dan rekan-rekan yang lain bisa langsung ketemu di surga tetangga. Amin. Oke, jangan cepat-cepat katanya. Ya bolehlah 40 tahun lagi. Boleh fotonya untuk fotokan Rizky dulu ya. Silakan. Masih nawar. Biasa itu kan maunya cepat-cepat kalau orang di kampung biasa. Belum tahu kan. Iya. Enggak, maksudnya jangan cepat-cepat kamu di surga maksudnya. Oh, Saya mau cepat, saya nggak mau keterangan.